Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah amalan zikir yang dimana zikir ini diperebutkan para malaikat untuk membacanya. Zikir yang hanya dibaca 3 kali selesai sholat, tapi memiliki manfaat yang sama dengan terus berzikir selama setengah hari, sesuai makna dari salah satu hadis Nabi. Berikut bacaan dan cara mengamalkannya. Zikir merupakan amalan yang agung dan bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap zikir. Secara etimologi bahasa, zikir artinya mengingat atau menyebut. Kapan dan dimanapun manusia memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadapnya. Apabila seorang hamba lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktu itu akan menjadi masalah baginya. Misal datangnya musibah, sakit, kesempitan rezeki, dan masalah lain dalam hidupnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Apabila seorang hamba lalai dari berzikir kepada Allah, maka waktu itu akan menjadi bencana baginya. Dia akan menyesal dengan penyesalan yang besar, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kita untuk senantiasa banyak berzikir kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu adkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, tak hanya manusia, zikir juga biasa dilakukan oleh semua makhluk hidup. Begitu juga malaikat. Bahkan ada bacaan zikir pendek yang malaikat berebut untuk membacanya. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim berikut, yang diceritakan kembali oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau lebih dikenal Gus Baha pada salah satu ceramahnya. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Juwairiyah, lo kok wiridan? Lo mulai mau wiridan? Wah, aku mau baca 4 kalimat, tapi apa wiridan? Mau cek unggul macanan. Hadis ini berisi percakapan antara Rasulullah SAW bersama salah satu istri beliau. Dari Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya di waktu pagi petang untuk sholat subuh di masjid, Juwairiyah sedang duduk di kamarnya berzikir. Dan ketika Rasulullah kembali setelah melakukan sholat duha, Rasulullah masih melihat istrinya duduk di tempat yang sama. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Engkau masih duduk sebagaimana ketika aku tinggalkan tadi?" Juwairiyah kemudian menjawab, "Benar." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku telah mengatakan 4 kata sebanyak 3 kali, yang seandainya 4 kata itu ditimbang dengan apa saja yang engkau baca sejak tadi subuh, tentu akan lebih baik." Zikir 4 kata itu yakni Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih war ridho nafsi, wa zinata arsih, wa midada kalimati. Zikir ini kalau dibaca 3 kali, kalau ditimbang dengan amalan Juwairiyah berzikir dari sebelum Nabi berangkat sampai Nabi pulang, pasti lebih baik zikir Nabi SAW. Sebagian tafsir ulama berpendapat bahwa waktu itu di antara subuh hingga siang menjelang zuhur. Maka zikir ini adalah zikir yang benar-benar perlu kita hafal. Memuji Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Malaikat berebut untuk mengangkatnya. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, sekali lagi perlu saya ingatkan di saat kita membaca amalan atau zikir, sangat perlu kita harus mengetahui makna bacaan zikir tersebut.
dan harus ditekankan dalam hati makna bacaan di saat membacanya. Yang pertama, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha agung. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, subhanallah adalah mensucikan Allah azza wa jalla dari semua kejelekan. Diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarqandi, asal mula bacaan zikir menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ketika Allah menciptakan arsy, Allah memintakan kepada sejumlah malaikat untuk memikulnya. Kemudian mereka merasakannya sebagai sebuah beban yang amat berat. Karena itu Allah lalu berfirman kepada mereka, katakanlah subhanallah. Lalu para malaikat mengucapkan kalimat itu hingga ringanlah beban pikulan mereka. Sejak saat itu mereka mengucapkan kalimat subhanallah sepanjang zamannya sampai kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah khalqihi, sejumlah makna yang Allah ciptakan. Kita tidak akan pernah mengetahui jumlah pasti dari seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan. Mulai dari terkecil hingga seperti serangga, nyamuk, semut, hingga yang besar. Namun yang harus selalu kita yakini bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah. Dan kita yakin bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan beribadah kepadanya. Dan pahala yang kita peroleh dari doa ini bisa sebesar jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Yang ketiga, waridho nafsihi, serela dirinya. Allah akan selalu rela memberikan yang terbaik buat hambanya yang senantiasa membaca zikir ini. Seperti kesehatan, rezeki, dan segala bentuk kenikmatan yang kita dapat, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Yang keempat, wazinata arsihi, seberat arasnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah itu pemilik arsy yang agung. Besarnya arsy itu seluas langit, bumi, dan kursi. Sementara kursi dibandingkan dengan arsy Allah seperti cincin yang dilemparkan di tengah-tengah tanah yang lapang. Yang kelima, wa midada kalimatihi, sebanyak tinta bagi kalimatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Masya Allah, berkah dan rahmat yang bisa kita dapat. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat dan menambah keberkahan hidup kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saran pribadi dari kami agar selalu mengingat salawat sallallahu ala Muhammad. Dengan salawat segala urusan akan jadi mudah, rezeki bertambah dan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.